haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman, saya mau menanggapi satu cuplikan video dari dua orang mualaf yang begitu gencar menyerang iman Kristen dan juga Alkitab. Dan dua orang mualaf ini, mereka mengajukan dua pertanyaan, tetapi menurut saya sih pertanyaannya pertanyaan recehan. Kenapa saya bilang pertanyaan-pertanyaan recehan yang mereka ajukan? Karena begitu gampangnya dan begitu mudahnya untuk dijawab. Bahkan anak SD sekalipun bisa menjawabnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, dua orang mualaf ini terkenal. Mereka sering muncul di TikTok. Lebih jelasnya, ayo kita lihat video dari mereka ini. Oke. Mana yang benar atau mana yang kamu ikuti? Yesus berkata, Matius 6 ayat 14, jika engkau mengampuni orang, maka Bapamu akan mengampuni kamu. Atau Ibrani 9 ayat 22, Paulus berkata, tanpa adanya penumpahan darah, tidak ada pertobatan. Apa pengampunan? Pengampunan. Oke. Nah, kawan-kawan, inilah pertanyaan dari mereka. Jadi pertanyaan mereka begini. Mana yang benar? Dan mana yang harus kamu ikuti? Antara Matius pasal 6 ayat 14 dan Ibrani pasal 9 ayat 22. Saya mau bilang begini, teman-teman. Kalau pertanyaan yang dimulai dengan mana yang benar, maka orang Kristen percaya bahwa kedua ayat itu adalah benar. Karena kami orang Kristen yakin, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di dalamnya adalah kebenaran. Karena segala sesuatu yang ditulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ditanya mana yang benar dan mana yang harus diikuti, kedua-duanya adalah benar, saudara-saudara. Iya kan? Karena kalau kita belajar prinsip di dalam Alkitab, maka kita akan jumpai tiga hal. Yang pertama, Alkitab itu di dalamnya ada informasi, kemudian ada pengajaran, kemudian ada informasi dan juga pengajaran. Nah, ya kan? Di dalam Matius itu adalah pengajaran, di mana Allah melalui Yesus Kristus ngomong kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu untuk saling mengasihi. Sedangkan pada Ibrani pasal 9 ayat 22 itu adalah informasi dan juga pengajaran. Kenapa? Karena kita bisa tahu bagaimana Yesus menebus dosa manusia, tetapi di saat yang bersamaan kita juga bisa mengikuti bahwa orang Kristen tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Makanya kalau orang Islam itu kita bisa lihat, apalagi sekarang kan bulan puasa. Kemarin kan habis merayakan hari raya kurban. Itu mereka masih menganut paham-paham dulu. Paham-paham Taurat. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau orang Kristen ikut yang seperti itu? Gereja bisa penuh dengan binatang, saudara. Ya, pendeta kaya. Jemaat datang bawa kambing satu. Iya toh. Tapi puji Tuhannya adalah Yesus sudah melakukan pendamaian melalui penyerahan, pengorbanan, kematiannya di atas kayu salib. Itu yang harus kita ketahui. Makanya pertanyaan mana yang benar, mana yang harus diikuti, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang
bukan pertanyaan itu. Karena itu tidak mencari jalan keluar. Seharusnya Anda bertanya tentang, coba jelaskan bagaimana perbedaan tentang Matius ya pasal 6 ayat 14 dengan Ibrani pasal 9 ayat 22, relevansinya dengan kehidupan kekristenan. Itu baru pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan begitu yang kayak tadi itu, mana yang benar? Ya, pertanyaan apa itu? Oke lah, kalau begitu memang Anda tidak bisa menerima itu, ya nggak jadi masalah. Anda kan sudah mualaf. Seharusnya kan Anda mualaf itu harusnya makin bertambah pintar, bukan makin bertambah botol, bukan makin bertambah lambat loadingnya. Oke. Kalaupun kita mau jawab dengan pertanyaan, apa sih yang menyebabkan, perbedaan apa sih yang ada pada Matius pasal 6 dan Ibrani pasal 9. Oke, nah saya coba berikan satu analisis ya. Itu sebabnya saya tulis dulu seperti ini, kawan-kawan ya. Pertanyaannya kan, mana yang benar antara Matius 6 ayat 14 dengan Ibrani pasal 9 ayat 22? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mana yang kamu ikuti dari kedua ayat tersebut? Maka jelas orang Kristen akan memilih bahwa keduanya adalah benar. Nggak ada yang salah. Karena itu tadi alasannya, karena Alkitab adalah firman Allah. Dan itu diyakini. Setiap kata tulisan yang ada di dalamnya itu bersumber dari Tuhan Yesus, Roh Kudus, dari Allah Bapa. Nah, saya mencoba mencari jalan keluar melalui aspek analisis ya, supaya kedua orang mualaf ini juga ngerti. Dalam berapologet kita harus mengerti banyak hal. Salah satunya adalah konteks, kemudian hermeneutik, dan ada beberapa istilah-istilah yang lain. Cuma kita akan lihat coba di dalam aspek analisis ya. Matius 6 ayat 14 itu berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sedangkan Ibrani pasal 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ini adalah dua konteks yang berbeda. Nah, kita akan lihat bagaimana tipe pengampunan. Di dalam Matius 6 ayat 14, kita bisa melihat bahwa pengampunan dari manusia kepada manusia, itu yang Tuhan ajarkan. Sedangkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, itu hubungannya antara pengampunan dosa dari Allah kepada manusia. Jadi Matius pasal 6 ayat 14 itu horizontal, sedangkan Ibrani 9 ayat 22 itu vertikal. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia, bagaimana Allah mengampuni dosa manusia. Oke. Nah, di dalam konteks historis kita harus belajar ini bersama-sama, karena dua orang mualaf ini juga harus ngerti tentang konteks. Nah, di dalam konteks historis, Matius 6 ayat 14 itu disampaikan dalam khotbah Yesus di bukit kepada orang banyak atau orang-orang Yahudi pada zaman itu di Galilea. Nah, jadi mengenai hal-hal yang praktis tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini harus diketahui dulu, kawan. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 itu penulisnya ditulis kepada jemaat Kristen Yahudi. Jadi konteksnya itu adalah argumen teologis untuk menunjukkan keunggulan Kristus dan perjanjian baru lebih daripada hukum Taurat dan pengorbanan di perjanjian lama. Artinya begini, keunggulan Yesus itu lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum Taurat. Kemudian, Matius 6 ayat 14. Orang Yahudi di Galilea hidup di bawah hukum Taurat
dan terjebak dalam legalisme formalitas. Ini konteks historisnya. Jadi orang Yahudi pada zaman itu mereka masih terikat dengan hukum Taurat. Apapun yang mereka lakukan, mereka sangat bergantung kepada hukum Taurat. Dan itu menjadi formalitas sebagai aturan hukum yang jelas bagi orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, itu ditulis untuk jemaat Yahudi Kristen Ibrani yang berada di bawah tekanan hukum Taurat, ya, dan ingin kembali ke sistem perjanjian lama. Bayangin nggak? Jadi orang Kristen pada zaman itu, orang Kristen Yahudi, mendapat tekanan-tekanan dari hukum-hukum Taurat itu, sehingga mereka punya keinginan untuk berbalik menjadi pengikut hukum Taurat. Kembali lagi ke perjanjian lama, kawan-kawan. Nah, itu konteksnya. Yang ketiga adalah begini. Matius 6 ayat 14 itu berakar pada budaya komunitas Yahudi secara horizontal, secara sesama, di mana pemulihan hubungan di antara sesama itu sebagai syarat kesalehan di hadapan Allah. Jadi dengar ya. Jadi dengar. Konteks Matius pasal 6 ayat 14 untuk apa? Sebagai syarat kesalehan di hadapan Allah, bukan untuk karya penyelamatan. Itu berbeda loh. Nah, sedangkan Ibrani 9 ayat 22 itu adalah konteks tentang bagaimana akar persoalan yang ada pada orang Kristen Yahudi pada zaman itu, yang perilakunya itu berakar dari sistem imamat Lewi mengenai misalnya pentahiran dosa melalui korban nyawa. Dan ini makanya Kristus itu lebih diunggulkan dari hukum Taurat. Nah, kita lihat latar belakangnya seperti apa. Matius 6 ayat 14 itu bicara tentang pemulihan hubungan antar sesama manusia adalah syarat kesalehan di hadapan Allah. Matius 6 ayat 14 juga ini adalah merespon kehidupan sosial masyarakat Yahudi pada abad pertama yang penuh dengan konflik personal. Sakit hatilah, iri hatilah, dengki, dendam. Nah, ini adalah standar moral baru yang diajarkan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan hal seperti itu, orang Yahudi pada zaman itu yang ada di Israel itu kaget. Ada banyak hal yang terjadi di dalam karya Yesus ketika dia ada di dunia ini. Nah, sedangkan Ibrani 9 ayat 22 itu merujuk pada sistem kurban dalam hukum Taurat, di mana darah dan hewan menjadi elemen sentral untuk pendamaian dan penyucian dosa di hadapan Allah. Nah, seperti itulah kawan. Jadi Ibrani 9 ayat 22 itu merujuk kepada sistem kurban di dalam hukum Taurat. Nah, secara fokus teologis, Matius 6 ayat 14 itu menekankan buah atau bukti dari iman. Sedangkan Ibrani 9 ayat 22 menekankan dasar atau fondasi dari pengampunan. Artinya apa? Matius 6 ayat 14 begini. Kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengampuni orang lain adalah cermin dari apakah ia benar-benar telah menerima dan memahami pengampunan dari Allah. Sedangkan Ibrani 9 ayat 22 begini. Keadilan Allah menuntut adanya hukuman atas dosa. Dan darah melambangkan nyawa yang diserahkan sebagai ganti untuk memenuhi tuntutan keadilan tersebut. Jadi jelas teman-teman.
Yang berikutnya, Matius 6 ayat 14 itu bicara tentang pengampunan di dalam persekutuan. Itu yang saya bilang tadi, di antara sesama. Ya, menekankan tanggung jawab manusia untuk mencerminkan kasih Allah agar hubungan dengan Bapa tetap harmonis. Sedangkan di dalam Ibrani 9 ayat 22 itu bicara tentang pengampunan dalam penebusan. Jadi berbeda. Menekankan kedaulatan Allah dan keadilannya yang menuntut nyawa sebagai penebus dosa. Jadi berbeda. Matius 6 ayat 14 dia adalah pengampunan di dalam persekutuan, sedangkan Ibrani 9 ayat 22 bicara tentang kedaulatan Allah dalam menuntut nyawa sebagai penebus dosa. Makanya dengan jalan darah tertumpah. Oke ya, saya pikir para mualaf ini bisa mengerti. Nah, apa dasar pengampunannya? Matius 6 ayat 14 itu bicara tentang ketaatan pada perintah Kristus dan refleksi dari hati yang telah diampuni. Ini loh, begini loh. Karena saya sudah diselamatkan, berarti tugas saya harus mengampuni sesama manusia. Nah, seperti itulah. Ini adalah syarat responsif, bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi, saya tekankan lagi, Matius pasal 6 ayat 14 bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan di dalam mengampuni. Berbeda dengan Ibrani 9 ayat 22. Ya, korban pengganti. Dan ayat ini menjadi dasar bagi doktrin penebusan oleh darah Kristus. Jadi berbeda. Nah, kemudian begini kawan-kawan. Apa sih sifat pengampunannya? Sifat pengampunannya begini. Kondisi etis. Jika tidak mengampuni, maka ada hambatan muncul dalam doa persekutuan kita dengan Allah. Sedangkan Ibrani 9 ayat 22 bilang begini, pengampunan dosa secara hukum hanya mungkin terjadi karena pengorbanan Kristus yang tuntas di atas kayu salib. Itulah yang disebut dengan soteriologis atau karya keselamatan. Apa sih implikasinya bagi orang percaya? Matius 6 ayat 14, orang percaya dipanggil untuk secara aktif mempraktekkan pengampunan dalam hubungan interpersonal sebagai wujud nyata imannya. Sedangkan dalam Ibrani 9 ayat 22, orang percaya memiliki kepastian pengampunan dosa. Bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena karya Kristus yang sudah tuntas melalui penumpahan darahnya di atas kayu salib. Jadi berbeda kawan. Nah, artinya begini, apa sih kedudukannya? Apa sih kedudukan manusia dalam Matius 6 ayat 14 dan Ibrani 9 ayat 22? Matius pasal 6 ayat 14, kedudukan manusia sebagai penerima rahmat yang harus membagikan rahmat tersebut kepada orang lain. Itu yang saya bilang, kalau kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka sebagai wujud kita menerima keselamatan itu, kita harus melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan. Seperti itulah. Nah, sedangkan Ibrani 9 ayat 22 bilang begini. Manusia sebagai terdakwa yang membutuhkan perantara atau imam besar dan kurban pengganti. Jadi manusia itu sebagai terdakwa. Posisinya sebagai terdakwa dan membutuhkan yang namanya perantara sebagai imam besar yang akan menjadi kurban pengganti penghapus dosa. Itulah perbedaan antara Matius 6 ayat 14 dan Ibrani 9 ayat 25. Nah, saya simpulkan seperti ini. Kedua ayat ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh tentang pengampunan dalam kekristenan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Keduanya seperti akar dan buah dari pohon yang sama. Matius 6 ayat 14 adalah buahnya, yang artinya implikasi subjektif dari pengampunan yang telah kita terima. Karena
Kita telah diampuni dari utang yang begitu besar, ya, yang seperti dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat 22. Maka wajib bagi kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dan ini adalah bukti nyata bahwa kita telah memahami dan menghayati anugerah pengampunan dari Allah. Kegagalan untuk mengampuni orang lain menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya menyadari betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima. Artinya begini, kalau kita sudah mengalami yang namanya pengampunan dan penebusan melalui darah Kristus lewat karya penebusan darah Yesus di atas kayu salib, maka pengampunan itu juga harus kita bagikan kepada orang lain. Artinya, kalau kita sudah menerima keselamatan, maka kita juga wajib untuk saling berbagi keselamatan itu. Kita juga berbagi tentang kasih itu. Kita juga harus saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan, saling memuji dan menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tidak bisa mengampuni, berarti dia belum menyadari tentang karya pengampunan Yesus di atas kayu salib. Karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dia belum paham itu. Nah, Ibrani 9 ayat 22 adalah akarnya, dasarnya. Ya, ia sebagai dasar yang objektif. Mengapa pengampunan dari Allah itu mungkin terjadi? Tanpa pengorbanan dan penumpahan darah Kristus, tidak akan ada jalan bagi manusia untuk didamaikan dengan Allah. Jadi, ini adalah fondasi teologis yang bersifat yuridis atau legal. Utang dosa kita telah dibayar lunas secara hukum di hadapan Allah. Ini adalah pengampunan yang kita terima sekali untuk selama-lamanya saat kita beriman kepada Kristus. Jadi Ibrani pasal 9 ayat 22 itu bicara tentang karya pengampunan yang dilakukan Yesus melalui penebusan darahnya. Itu memberi jalan kepada kita supaya kita itu didamaikan dengan Allah. Bukan hanya itu juga, supaya kehidupan kita diampuni itu sampai selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penumpahan darah lagi. Karena Yesus sudah menumpahkan darahnya. Yesus sudah menebus dosa. Itulah perbedaannya, kawan. Jadi, kalau Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu, mana yang benar? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang konyol bagi saya. Ya, secara sederhana begini, Ibrani 9 ayat 22 berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan, sedangkan Matius 6 ayat 14 berbicara tentang bagaimana kita orang yang sudah selamat seharusnya hidup. Kalau kamu menyadari bahwa hidupmu sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus menyadari akan keselamatan itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan melakukan setiap perintah dan hukum-hukum Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Begitu, kawan. Jadi jangan aneh-aneh. Ya, makanya kalau orang-orang yang sudah mualaf mau menjelaskan tentang Alkitab itu sulit. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan hal ini. Ya. Hubungannya dengan ayat-ayat lain ya. Ya. Matius 6 ayat 14. Coba lihat, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi secara eksplisit menghubungkan kewajiban kita mengampuni dengan fakta bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Sedangkan dalam Ibrani 9 ayat 22 kita bisa lihat di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, secara langsung itu menyatakan bahwa darah Kristus adalah sarana penebusan dan pengampunan dosa. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jelas ya di dalam hubungannya dengan Ibrani 9 ayat 22. Hubungannya dalam Matius pasal 6 ayat 14, Matius 18 ayat 21 sampai 35, perumpamaan tentang pengampunan. Ini adalah ilustrasi terpanjang dan terkuat dari Matius 6 ayat 14. Dengar, di mana seorang hamba yang utangnya sangat besar dihapuskan oleh raja, justru gagal mengampuni utang temannya yang jauh lebih kecil. Coba lihat perbandingannya dengan Ibrani 9 ayat 22 ya, yaitu dengan ayat pendukungnya 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, sesederhana itu kawan. Jadi orang-orang mualaf harus banyak belajar, ya. Karena apapun yang akan kalian ucapkan, itu akan berbeda. Karena dalam posisi kalian sebagai mualaf, kalian akan mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab bilang begini, ada ketidakmengertian di dalam kehidupanmu. Jadi, para mualaf, kalau Anda tidak bertobat, tidak berubah, tidak mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Raja, tidak mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan, sebagai penolong, sangat sulit. Itu sebabnya kalian akan selalu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena tertutup oleh selubung yang pikiranmu dibutakan oleh ilah zaman. Tuhan memberkati. Sampai di sini, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.